Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Alfiah dari kelas B1 Manajemen R2 dengan NIM 312129225 akan menjelaskan tentang metode penugasan yang ada di dalam riset operasi. Yang pertama, pengertian metode penugasan. Metode penugasan merupakan bagian dari linear programming yang digunakan untuk mengalokasikan pekerjaan kepada subjek atau orang tertentu agar diperoleh hasil yang optimal. Biaya yang minimal atau keuntungan yang maksimal atau waktu yang minimal. Kemudian untuk alat analisis dari metode penugasan menggunakan pendekatan metode Hungarian yang bersifat saling meniadakan. Artinya, apabila seseorang telah mengerjakan satu pekerjaan, maka tidak dapat mengerjakan pekerjaan lain. Atau bisa juga dengan satu orang sama dengan satu pekerjaan, atau satu pekerjaan sama dengan satu orang. Jadi dalam tabel penugasan ada syarat hasil optimumnya, yakni jumlah baris atau pekerjaan sama dengan jumlah kolom atau pekerja. Ada kasus maksimasi dan kasus minimasi. Untuk lebih jelasnya, di sini saya akan membahas soal dari halaman 173 nomor 1C pada buku riset operasi dengan kasus pengerjaan maksimasi. Di sini ada 4 karyawan 1, 2, 3, 4 dan pekerjaan PQRS. Untuk jumlah baris adalah dari kiri ke kanan dan untuk kolom adalah dari atas ke bawah atau vertikal. Kemudian untuk penyelesaiannya dari yang pertama kita identifikasi, kita akan mengerjakan menggunakan kasus maksimasi. Kemudian yang kedua, mencari angka terbesar pada masing-masing baris. Di sini kita temukan bahwa pada baris 1, yaitu pada bagian karyawan, ada angka terbesar yakni 45 di kolom Q. Untuk baris kedua ada angka 35 dan baris ketiga 55, baris keempat 45. Setelah kita mendapatkan angka terbesar pada masing-masing baris, kemudian dengan pendekatan metode Hungarian, angka terbesar
dikurangi masing-masing angka pada baris. Jadi dari angka terbesar tadi yang sudah kita cari, maka kita kurangin angka-angka pada baris menggunakan angka terbesar tadi. Jadi 45 dikurangin 40, 45 kita kurangi dengan 5 menjadi 40. 45 dikurang 45 menjadi 0. 45 dikurang 20 menjadi 25. 45 dikurangin 5 menjadi 5. Kemudian untuk baris kedua yakni 35 dikurang 20 menjadi 15. 35 dikurang 35 menjadi 0. Dan 35 dikurang 25 menjadi 10. Kemudian 35 dikurang 35 menjadi 0. Untuk baris ketiga ada 55 dikurang 30 menjadi 25. 55 dikurang 50 menjadi 5. 55 dikurang 5 menjadi 0. 55 dikurang 55 menjadi 0. 55 dikurang 40 menjadi 15. Untuk pada baris 4 ada 45 dikurang 15 menjadi 30. 45 dikurang 45 menjadi 0. 45 dikurang 35 menjadi 10. Dan 45 dikurang 25 menjadi 20. Selanjutnya mencari angka terkecil pada masing-masing kolom. Jadi kita cari angka terkecil pada masing-masing kolom yang letaknya vertikal. Untuk kolom P kita temukan di sini ada angka 15. Kolom Q ada angka 0. Kolom R ada angka 0 dan kolom S ada angka 0. Untuk selanjutnya, dengan pendekatan metode Hungarian, setiap angka pada kolom dikurangi angka-angka terkecil. Maka dari kita temukan kolom angka pada kolom terkecil, kita kurangin angka-angka yang lain dengan angka terkecil tersebut. Yang pertama ada 40 dikurang 15 menjadi 25. 15 dikurang 15 menjadi 0. 25 dikurang 15 menjadi 10. 30 dikurang 15 menjadi 15. Dan di kolom Q ada kita tetap karena 0 dikurang 0 adalah 0 dan seterusnya. Dan di kolom Q angkanya tetap karena 25 dikurang 0 tetap 25, 10 dikurang 0 tetap 10 dan seterusnya.
Kemudian untuk di kolom S tetap dengan angka yang sama, 5 dikurang 0 sama dengan 5, 0 dikurang 0 sama dengan 0, 15 kurang 0 sama dengan 15, 20 kurang 0 sama dengan 20. Sesudah kita kurangin dengan angka terkecil tadi, untuk selanjutnya membuat garis buatan pada masing-masing baris atau kolom. Garis buatan dibuat dengan melewati angka 0 terbanyak pada baris atau kolom. Angka 0 yang telah terkena garis tidak dapat digunakan untuk membuat garis yang lain. Setelah itu kita di sini tarik garis dari 0 terbanyak, yaitu baris 2 dengan jumlah 0 3, dan baris Q ada jumlah 3 0, dan baris 2 dengan jumlah 0 ada 2. Dan di sini setelah kita tarik garis, maka dinyatakan belum optimal karena harus sesuai dengan jumlah karyawan maupun pekerjaan, yaitu 4 baris dan 4 kolom. Di sini kita masih menemukan 3 garis buatan. Kemudian kita kerjakan kembali supaya optimal. Pada slide sebelumnya belum ditemukan keoptimalan pada kasus ini. Oleh karena itu, kita kurangi angka di luar garis buatan dengan angka yang ada di perpotongan garis buatan dan menambahkan angka perpotongan itu dengan angka tersebut juga. Di sini kita temukan angka perpotongan adalah 5. Nah, pada slide sebelumnya kita temukan angka perpotongan yaitu angka 5. Kemudian angka di luar perpotongan kita kurangin dengan angka perpotongan, yakni 25 dikurang 5 jadi sama dengan 20. Kemudian untuk angka di luarnya lagi ada angka 25 di kolom R dikurang 5 sama dengan 20. Kemudian ada lagi pada baris P kolom P baris 4 ada angka 15, kita kurang 5 berarti menjadi 10, dan pada kolom R baris 4 ada angka 10, kita kurang 5 menjadi 5, dan angka-angka yang ada pada garis buatan tidak bisa kita kurangin maupun tambahkan, kurangi maupun ditambahkan. Dan yang kita tambahkan itu adalah angka yang ada pada titik perpotongan, kita tambahkan dengan angka tersebut juga, jadi menjadi 10. Kemudian setelah itu kita buat garis perpotongan yang paling banyak. Di sini adalah paling banyak 0. Kita tarik garis dari baris 2, kemudian baris pada kolom Q, dan ada kolom S dan
Yang terakhir ada baris 3 dengan jumlah 0, 1. Setelah kita menarik garis buatan, maka kita temukan di sini ada 4 garis buatan dan bisa dikatakan dan hasilnya adalah optimal karena sudah sesuai jumlahnya dengan baris dan kolom pada karyawan dan pekerjaan. Kemudian mengalokasi para karyawan dengan jenis pekerjaan yang ada. Pilih angka 0 pada karyawan dan pekerja. Di sini kita temukan pada karyawan 1 angka 0 berada pada kolom Q dan S. Dan karyawan 2 ada pada kolom P, Q, S. Dan karyawan 3 pada kolom R. Dan karyawan 4 pada kolom Q. Kemudian kita coret pekerjaan yang sama dengan karyawan lain karena di sini tidak boleh sama karena satu pekerjaan untuk satu karyawan. Jadi Q di sini kita coret. Q pada karyawan 2 kita coret dan S-nya kita coret. Kemudian kita masukkan nilainya, hasilnya pada kolom S baris 1 itu nilainya 40. Kolom P baris 2 nilainya 20. Kolom R baris 3 hasilnya 55. Kolom Q baris 4 nilainya 45. Jadi di sini kita jumlahkan 40 ditambah 20 ditambah 55 ditambah 45, hasilnya adalah 160. Jadi hasil optimal pada kasus penugasan maksimasi ini adalah sebesar 160. Jadi satu karyawan memegang satu pekerjaan, begitu juga sebaliknya satu pekerjaan dipegang oleh satu karyawan. Terima kasih. Demikian sedikit penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kata-kata yang kurang jelas. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.